Saya akan mulai live malam hari ini. Kita akan start dari IHSG ya. Jadi kita akan start dari IHSG. Oke, nanti aku juga akan update tentang US stock sedikit. Jadi pendapatan Nvidia ini lagi cetak rekor. Oke, mari kita lihat dari IHSG ya. IHSG, aduh kalungnya mundur-mundur, benerin dulu resilientnya. Oke, IHSG-nya naik dikit. IHSG ini aku ulang lagi, tidak seperti US stocks yang kalau indeksnya Dow Jones, Nasdaq itu aku perhatiin. Jadi kalau Dow Jones-nya, Nasdaq-nya mulai sideways atau mulai belok ke bawah, itu mewakili atau mencerminkan hampir semua saham-saham di Amerika dan juga saham-saham gede di Amerika. Dulu IHSG juga seperti itu, tapi belakangan ketika IHSG pergerakannya dipengaruhi oleh saham-saham yang kurang liquid seperti contohnya DSSA, DCII, ya saham-saham kayak gitu, market cap-nya gede tapi ya bid over-nya kayak gitu. Saya tidak jadikan IHSG sebagai patokan, tapi karena banyak yang nanya ya saya tetap bahas. Kalau ditanya apakah IHSG bisa 8.900 2026 bisa aja, kenapa enggak? IHSG mau naik itu gampang banget ya, karena ada banyak saham-saham yang seperti itu. Hopefully IHSG naiknya karena saham-saham yang fundamentalnya memang kuat, yaitu saham-saham big banks. Oke ya. Nah, mari kita lihat dari beberapa saham yang hari ini mendorong IHSG. Dari saham big banks-nya dulu sedikit saya bahas, dan malam hari ini kita akan bahas tentang apa aja. Tentang transaksi berjalan Indonesia yang surplus, earnings kuartal 3 Nvidia, terus update data ekonomi Amerika, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat dulu dari Bank BMRI, Bank Mandiri hari ini melanjutkan breakout-nya. Kemarin sudah breakout sedikit, hari ini BMRI confirm breakout ya. Dengan breakout dari MA200 sebetulnya BMRI ini menuju ke tren naiknya jangka menengah. Tren naik jangka pendek sudah terjadi sejak tanggal 20 Oktober dan kemudian tertahan beberapa hari dan breakout per kemarin, dan hari ini melanjutkan breakoutnya. Namun demikian breakoutnya BMRI ini gasnya nggak akan cepet banget. Dia akan sedikit tertahan di level 4970 atau 5000-an. Kenapa? Karena di area ini tuh sebenarnya ini ada banyak high yang terjadi pada tanggal 14 Juli, kemudian tanggal 22 Agustus ya. Jadi perlu wait and see dulu gitu. Bentar ya. Oke, ya jadi ini mungkin akan ada sideways lagi, tapi sideways-nya tuh udah kayak anak tangga. Ini anak tangga yang pertama, ini anak tangga yang kedua. Nah, jadi nanti bentuknya BMRI itu kayak gini, ngek ngok ngek ngok ngek. Kurang lebih kayak gitulah. Terus gimana kabarnya dengan BBCA? Mari kita lihat Bank Sentral Asia kabarnya. Oh, ini sideways aja, normal aja, sideways aja ya. Jadi sama kayak BMRI, dia ada potensi breakout juga. Wait and see dulu teman-teman semuanya. Dan kalau kalian yang punya BCA di modal bawah atau modal sekarang, ini masih potensinya untuk jangka menengah panjang masih oke. Kenapa? Valuasinya sekarang masih terbilang cukup murah. Kemudian kita lihat saham BBRI, di mana BBRI sudah naik selama beberapa hari terakhir, dan ini ada potensi dia akan sideways juga, ngek gitu ya. Jadi BBRI ini sudah naik sekitaran 4%-an ya, jadi dia akan ada potensi lanjut sideways lagi. Satu-satunya yang udah breakout dari sideways-nya yaitu BMRI menuju sideways di anak tangga yang berikutnya. BBNI lagi kena resistance. Nah, jadi sebenarnya arahnya tetap naik untuk for big banks ini, cuman sideways-nya emang lama gitu. Dan hari ini transaksi itu 20 November di pasar reguler 17,5 triliun rupiah itu didominasi saham Bumi, sama kayak kemarin Bumi 3,2 triliun rupiah, hari ini Bumi di 1,3 triliun rupiah. Terus BMRI hari ini 1,1 triliun rupiah dan BCA 1 triliun rupiah. Terus asing hari ini net buy 1,09 triliun, dan saham yang di net buy asing ada BMRI, kelihatan tadi BMRI-nya breakout sendiri
Terus kemudian ada WiFi 250M, nanti kita bahas WiFi gimana, BCA 199M, BRI 154M, dan BUFA 153M. Nanti kita akan bahas juga bagaimana kabarnya Nvidia, ya, laporan keuangannya bagaimana. Nah, jadi kita mau update dulu nih. Yang pertama adalah update data ekonomi Amerika, ya. Nah, jadi teman-teman, data ekonomi Amerika ini muncul malam ini jam 8:30 malam. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy aku _official. Konsensusnya tuh stagnan di level 4,3%, mencerminkan pasar tenaga kerja yang stabil. Terus kemudian ada data NFP ya malam hari ini, ada data NFP non-farm payroll. Ini untuk yang teman-teman trading forex itu pergerakannya akan jadi sangat volatile ya. Ini hari apa sih? Thursday. Yep, biasanya Jumat pertama. Konsensusnya naik dari 22.000 jadi 50.000. Kalau beneran naik, ini menjadi signal penguatan buat pasar tenaga kerja Amerika. Sebentar ya, aku cek satu data dulu. Oke, terus kemudian FOMC minutes ya. Jadi MOM hasil meetingnya dari FOMC tanggal 28 sampai 29 Oktober, The Fed itu ada potensi menurunkan suku bunga 0,25% karena ekonomi mulai melemah dan pengangguran ada peningkatan sedikit gitu. Dan inflasinya masih agak tinggi, tapi resikonya dianggap tidak separah sebelumnya ya, resiko inflasinya. Terus kemudian keputusan selanjutnya tuh masih belum pasti juga, jadi bisa turun lagi, bisa enggak, ini tergantung dari data ekonomi. Nah, The Fed itu juga menghentikan atau stop pengecilan neraca karena likuiditas pasar uang ya dianggap semakin ketat kayak gitu ya. Jadi teman-teman, intinya suku bunga masih berpotensi diturunkan dan biasanya investor saham, trader saham suka ini. Cuman kayaknya kali ini impactnya nggak akan terlalu signifikan karena udah discounted berita ini dari beberapa waktu, ya udah sekitar beberapa bulan. Nah, sementara itu China menahan suku bunga dan masih menahan suku bunga di level yang cukup rendah. Dan ada kabar bagus di Indonesia bahwa Indonesia itu mencetak surplus current account, neraca dagang ya. Jadi neraca transaksi berjalan itu surplus sekitar 4 miliar US dollar di kuartal 3. Yang pertama sejak 2023 sekaligus yang terbesar sejak kuartal ketiga 2022. Dan ini jadi angin segar buat perbankan karena membuat rupiah tuh jadi stabil. Jadi lebih oke rupiah kita dibandingkan dengan USD, dan capital inflow-nya juga bisa lebih deras. Capital inflow tuh duit asing yang masuk ke Indonesia tuh bisa mancing itu lebih deras gitu ya. Terus tekanan suku bunga juga agak mereda dan kualitas kredit juga bisa jadi membaik dengan membaiknya current account kita, surplus ya. Nah, itu data yang sangat bagus dari dalam negeri. Nanti kita akan bahas saham-saham macam-macam yang tadi saya bahas di awal dan juga saham-saham lainnya pastinya gitu ya. Nah, ada berita bagus, ada berita yang kurang bagus. Kenapa? Karena pendapatan negara turun dan defisit APBN itu agak membesar atau melebar ke 2%. Nah, jadi defisit APBN itu makin melebar atau membesar dari 1,56% jadi 2,02%, PDB sebesar 479,7 triliun per Oktober karena pendapatan negara turun, sementara belanja terus naik dan pemerintah memproyeksikan defisit bisa tembus 2,78% di akhir tahun, dan ini kabar yang agak kurang enaknya gitu ya. Cuman kalau kita trading, kita kadang-kadang tuh market Indonesia memang agak-agak ajaibnya tuh gimana. Kadang-kadang ya kita melihat beritanya ekonominya kurang bagus gini-gini. Tapi yang lucu tetap ada saham yang gerak gitu. Jadi ada saham yang gerak, saham-saham komoditas, saham-saham konglo itu gerak gitu. Ya, ada aja gitu ya.
meskipun perekonomian lagi agak melambat. Nah, terus dari Danantara ini masih update berita dulu, itu ada mengungkapkan proses untuk tender proyek WTE Waste to Energy 4 kota ya. Jadi di 4 kota. Jadi 4 kota ini apa aja? Bogor, Bekasi, Denpasar dan Yogyakarta dengan 24 perusahaan global ikut serta, sementara pemerintah menegaskan komitmen percepatan PSEL termasuk Tangsel yang sudah final dan siap dibangun. Toba sudah menegaskan tidak terlibat dalam proyek ini, tapi kita lihat Toba ini ada pattern yang menarik ya. Jadi Toba udah menegaskan tidak terlibat dalam proyek ini. Oke, terus kemudian bagaimana dengan comparison kinerja Big Banks 9 month 2025? Karena udah keluar semua, mari kita lihat komparasi kinerja Big Banks di 9 bulan 2025 antara BCA, BRI, BNI, dan BMRI. Sebentar ya, aku mau kasih lihat teman-teman di sini di Igoy, kalian meluncur ke Igoy aku @ellenmay_official. Igoy itu INSTAGRAM. Aku mau kasih lihat tabelnya. Oke, ini dia. Oke deh. Nih, kalian lihat ya, yang di tok-tok yang di YT ya, fundamentalnya gimana. Kalau yang breakout duluan secara chart hari ini tuh BMRI tadi, tapi kalau kalian lihat di sini ya, ini BCA, ini growth rate-nya dia menang BCA ya di growth rate pertumbuhan NII dan juga laba. Jadi BCA net interest income-nya naik 5,2% tahunan, udah sesuai dengan guidance atau prediksinya mereka sendiri ya. Jadi ini BMRI di 4,9%, BRI di 2,9% dan BNI malah agak melambat 0,6% gitu. Nah, terus untuk secara profitabilitasnya kita lihat NIM yang paling tinggi, net interest margin yang paling tinggi itu di BRI ya. Terus kemudian dari kualitas asetnya itu menang BMRI. BMRI di sini NPL-nya paling rendah. Terus dari kualitas aset ya, BMRI ini Pak NPL atau tingkat kredit macetnya paling rendah. Dan kemudian kalau kita lihat pertumbuhan dari tingkat hutangnya, loan growth-nya BMRI juga termasuk tinggi. Jadi kalau bicara soal pertumbuhan penyaluran kredit dan juga saat ini ya, NPL saat ini bukan NPL ke depan ya, ini BMRI memang yang paling kecil gitu ya. Terus kemudian kalau dari kacamata likuiditas itu BCA ya, istilah kata tuh dari 100% duit yang ada di BCA tuh tidak semuanya disalurkan jadi kredit. Artinya mereka punya likuiditas. Kalau kalian gampangnya likuiditas tuh apa sih? Kamu mau narik duitmu dari bank, itu BCA yang paling punya duit gitu loh, paling punya cash gitu. Nangkep ya, dari duit yang ditaruh di BCA itu tidak semuanya disalurkan jadi kredit gitu. Yang paling nggak terlalu nggak butuh uang gitu. Makanya bunganya kecil, tapi servisnya memang bagus sekali, luar biasa, dan fundamentalnya strong. Nah, untuk struktur deposit rasio kasanya itu yang paling tinggi juga BCA. Jadi BCA memang yang saat ini lumayan kuat ya, yang paling oke kita lihat secara ini. Tapi BMRI juga bagus. Terus kemudian dari struktur modal tadi kita lihat juga capital adequacy ratio-nya paling tinggi juga BCA ya. Terus kemudian kalau dari valuasi paling murah BNI, cuman dari dulu juga paling murah BNI. Jadi kalau saya bisa kasih lihat di sini, kalau dari pertumbuhan dari growth-nya itu BCA, BMRI. Kalau dari valuasi, sebenarnya saya nggak mau melihat valuasi berdasar angka, tapi saya melihatnya berdasarkan historical, yang lagi diskon valuasi secara historical BCA dan BRI. Kalau BRI dekat fair value gitu ya, BNI ya sama, kalau secara historical dekat fair value. Kenapa nggak pakai di sini? Ya dari dulu BNI ya selalu lebih murah dari BCA, dari dulu BMRI selalu lebih murah daripada BCA, kurang lebih seperti itu ceritanya ya. Jadi kita melihat dari growth-nya BMRI dan BCA ini oke, dari ada masing-masing ininya ya, rasionya oke. Terus kemudian aku mau bahas
Saham-saham Om Hapsoro. Prayogo Pangestu dipanggil Papa, Hapsoro dipanggil Om, padahal mudaan Pak Hapsoro. Jadi kita panggil kakak kali ya, Kakak Hapsoro. Mari kita bahas setelah saham Raja itu sempat turun pada tanggal 27 Oktober karena ada isu MSCI mau pakai aturan baru soal free float, tapi belum diketok palu sih, tapi dia udah kena sell off dulu waktu itu. Kemudian dia lanjut naik lagi dan per hari ini dia membentuk satu pattern yang lumayan menarik ya. Bukan cup and handle, tapi ini patternnya lumayan menarik dan M-Trade ada ngetes di retracementnya beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 November dan it works, ini naik. Raja ini secara fundamental dia tuh lagi mengkonfirmasi ya, dia lagi menargetkan akuisisi untuk blok Kasuari selesai akhir tahun ini gitu ya. Jadi blok gas 2 TCF-nya yang bisa jadi game changer-nya Raja ini gitu. Nah, sembari masuk ke EBT ya, energi baru terbarukan lewat akuisisi mini hydro dan biomasa yang udah beroperasi sebagai strategi buat dia memperkuat bisnis energinya gitu ya. Tanpa resiko dia ngebangun dari nol. Nah, chart kayak gini nih memang cakep. Ini lebih ke ngehold aja, ada potensi breakout dari 5.000 tapi lebih ke ngehold aja dulu sementara. Nah, selain Raja kita melihat saham-saham dari Kakak Hapsoro. Kalau Papa PP dibilang PP, bilang Papa ya, Pak Hapsoro kita panggil Kakak aja ya, jadi so akrab nih ya, biar kecipratan cuannya gitu ya. Mari kita lihat di sini teman-teman semuanya. Ini Ratu yang udah naik ketinggian dan dia membentuk pattern cup with handle. Menurut saya perlu agak hati-hati. Kenapa? Karena dia naik tapi volume transaksinya agak-agak turun gitu ya. Nah, terus kemudian saham Bufa ini kita sempat pernah trade tapi kita udah jual ya, kita udah review sell, dan per hari ini Bufa ini breakout dengan volume transaksi gede. Kalian kalau punya hold aja, ini bukan timing untuk masuk, better masuknya tunggu retracement. Saat ini retracement yang cakep mungkin sekitaran level di bawah 880 sampai 820 dengan catatan turunnya tidak dengan volume transaksi besar. Sementara itu masih dari saham Kakak Hapsoro, Mina, dan ini bukan satu rekomendasi buy, per hari ini dia juga mantul tapi patternnya modelannya kayak gini. Ini sempat bolong volumenya, sempat nggak ada volume kayak gini, menurut aku avoid dulu aja. Jadi dari 4 saham Kakak Hapsoro ini kalau kita perhatikan, ini saham Raja yang paling bisa kita tunggu di area retracementnya gitu. Nah, terus kemudian INKP, kita mau beralih ke grup Pulp and Paper, tapi sebelumnya teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy aku @ellenmay_official, dan jangan lupa follow Igoy-nya mtrade_id. Buat saham Indonesia, mtrade.us untuk saham Amerika dan juga atau saham global, dan juga Cryptofolio ID untuk belajar kripto. Langsung aja teman-teman ke Igoy aku @ellenmay_official. Mari kita lihat saham INKP. INKP, apa kabarnya INKP? Ya, INKP ini lagi memperpanjang masa sewa lahan di dua entitasnya tuh, di GKI dan Pindo Delhi ya. Jadi tujuannya buat maksimalin manfaat ekonomi dari aset lahannya milik GKI. Intinya untuk bisa dapetin cuan-cuan yang lebih banyak lagi. Secara chart ini lagi masa akumulasi, kayaknya sideways-nya panjang banget. Dan kalau masuk di area sekarang ini artinya kamu lagi nyolong start kayaknya terkesan bagus dan menyenangkan. Artinya arti kata nyolong start itu kamu bisa dapat cuan lebih banyak dong ya, karena startnya lebih bawah. Tapi arti kata dari nyolong start juga bisa berarti bahwa ini adalah masa tunggu sideways yang lumayan lama gitu ya. Jadi kita mesti harus bersabar gitu. Kalau untuk teman-teman yang punya saham INKP, ini mindsetnya seperti kayak menabur benih gitu ya. Menabur benih pohon, disiramin, tunggu pohonnya bertumbuh dan berbuah. Oke ya. Terus kemudian mari kita lihat saham TKIM. Pendapatannya turun sedikit 2,7% secara tahunan di laporan keuangan September 2025 atau 9 bulan 2025 ya, tapi laba bersihnya naik ya. Karena kenapa kok pendapatannya turun, laba bersihnya naik? Karena ada kerugian selisih kurs yang berhasil dikurangin dan bahkan menjadi untung kurs. Kemudian beban bunganya dia juga turun gitu. Jadi cuan dari kursnya.
gitu. Terus bagian atas laba dari entitas asosiasinya dia tuh naik gitu. Jadi mungkin lebih dari selisih kursnya yang lumayan banget dulu rugi sekarang untung gitu. Nah, sama seperti NKP, TKIM nih, kalau kamu beli ini sama kayak kamu lagi menabur gitu ya. Jadi menarik nggak? Menarik, tapi masa tunggunya lumayan lama. Oke, mari kita meluncur ke BKSL. Random saya mau bahas BKSL yang di tok-tok yang diet boleh ke Igoy aku, Ellen May Official, sambil nunggu loading chartnya, dan aku mau minum dulu sebentar ya. Keluar airnya. Termosnya gede banget. Bentar ya. Snack ini enak banget nih, bukan endorse, tapi karena banyak yang nanya di DM, aku nggak bisa balas satu-satu. Belinya di mana? Di Shopee. Kalau di Solo sih ada toko lah, itu namanya R&B gitu ya. Tapi beli di Shopee ada di toko oren. Oke, aduh, enak dan guilt free. Aku nggak tahu siapa yang punya. Oke. Yuk, mari kita bahas BKSL. BKSL tuh sekarang lagi mengembangkan Bioton yang di tok-tok yang diet. Langsung aja ke Igoy aku, Ellen May _official. BKSL atau Bukit Sentul, namanya dulu Bukit Sentul, sekarang jadi Sentul City, jadi lebih keren namanya ya. Sedang mengembangkan Biotown sebagai calon kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama di Indonesia ya. Oke deh. Pendapatannya dia naik 96% dan laba naik 161% secara tahunan. Didorong dari penjualan lahan, rumah, ruko, dan apartemen yang naik hampir 184% secara tahunan. Jadi fundamentally dia bagus. Kita M-Trade ada buy di area 18 November kemarin, dan bagus per hari ini ada retracement sedikit di sini, dan per 18 November volumenya cuy, cakep volumenya. Oke ya, disclaimer buat teman-teman semuanya, saham ini termasuk yang agak resikonya tinggi. Ketahuan dari mana resikonya tinggi? Kalau naik kenceng abis itu bisa turunnya juga kencang ya. Jadi retracementnya kalau kalian perhatikan dari puncak sampai di sini itu bisa 27%-an. Saham Amerika sebenarnya naiknya lebih kencang dan turunnya juga bisa lebih kejam kalau pas lagi ada fluktuasi. Maka dari itu kita memutuskan untuk US Stocks Academy kita ini kita baru launch untuk M-Traders yang udah intermediate, dan kita mau pasang money managementnya lebih ketat lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau di Indo Stocks kita bilang kamu kalau ngetes 10%-an deh, kalau di US Stocks 5%-an itu, tapi bukan berarti kamu harus beli 20 saham. Nangkep ya, semoga kamu paham. Oke, kalau tidak paham ya sudah, karena memang belum waktunya kamu ke situ. Mungkin kalian di Indo Stocks dulu aja, oke ya. Indo Stocks lebih gampang cuan buat teman-teman yang masih pemula. Oke, tapi kalau di US Stocks itu high return, high risk tapi high return juga. Mari kita ke PTPP. PTPP ini dia lagi melepas aset 1,69 triliun termasuk PP infrastruktur dan Celebes Railway buat memperkuat arus kas, efisiensi, dan fokus balik ke bisnis inti construction dan infrastruktur. Secara chart masih belum menarik meskipun dia ada yang menarik dari fundamental, jadi saya skip saja untuk PTPP-nya. Mari kita ke saham-saham lain ya. Tadi ada saham grup TKIM INKP, grup Sinarmas. Mari kita ke tadi udah kita bahas grupnya Papa PP juga. Mari kita bahas Toba yang tadi saya bilang ada pattern menarik di Toba. Disclaimer semuanya, mungkin kalian ada yang nyangkut di Toba. Nah, aku mau kasih lihat ini. Ayo loading. Mari kita lihat Toba. Toba ini dia berpotensi membentuk pattern double bottom, dan sekarang lagi di area supportnya di 780, jadi kita ngetes dikit gitu ya. Dan Toba ini ya bisa berpotensi menguji area 915 dalam jangka pendek, dan dari harga sekarang sampai 915 resistance-nya ini masih sekitaran 10-11%. Jadi upside-nya masih lumayan sekitar 10-11% gitu ya. Terus kemudian kita mau bahas juga buat saham
Bumi itu 2 hari terakhir di akumulasi terus, ada transaction di pasar reguler hari ini 1,3 triliun dan kemarin 3,2 triliun untuk Bum. Bagaimana chartnya Bum? Buat kalian yang trader jangka pendek, kalian yang pasti di sini kebanyakan retail ya, di sini kebanyakan retail, atau mungkin ada juga nih bedanya Bum yang nonton, hahaha. Oke ya, mungkin bedanya Bum bilang Ellen sotoy nih gitu. Mari kita lihat, ini dia sideways beberapa hari terakhir, sidewaysnya ada naik dikit, ada kayak muntuk-muntuk mau breakout lagi, tapi volume transaksinya tuh sebenarnya turun. Jadi perhatikan dari tanggal, jika dibandingkan 11 November, ini volume transaksi turun. Artinya apa? Artinya naik di atas, ini sebenarnya powernya udah nggak begitu besar. Dalam jangka pendek masih bisa naik, tapi power daya belinya itu sudah tidak sebesar sebelumnya pada tanggal 11 November. Kesimpulannya ini sudah agak-agak rawan profit taking buat jangka pendek. Artinya kamu kalau baru mau beli di harga sekarang itu agak-agak telat say gitu ya. Jadi biar nggak telat, bagaimana belajar dengan M-Trade, tapi bukan berarti M-Trade tidak bisa rugi ya. Jadi kita cuan Bum 46 sampai 69%. Mari kita lihat Bum di M-Trade kabarnya bagaimana. Si Bum tadi seperti yang saya bilang, ini cuan 46 sampai 76% dalam jangka menengah, tapi kamu harus perhatikan waktu itu di review buy-nya pada tanggal 7 Oktober. Jadi sebenarnya 1 bulan, sudah 1 bulan lebih kita menunggu gitu ya. Jadi ini hal penting yang kamu perlu sadari, bahwa cuan puluhan persen itu tidak terjadi langsung dalam 1-2 hari saja. Mungkin kamu bisa cuan 1-2 hari saja pada beberapa saham tertentu. Sebagai contohnya saham dada, sebagai contohnya ya, saham dada kamu bisa cuan lebih cepat dari saham ini, twing, muter-muter terus. Kamu bisa cuan lebih cepat daripada di saham ini. Sebagai contoh, kamu bisa cuan 372 dan 715% hanya dalam rentang waktu beberapa hari saja ya. Bisa cuan ratusan persen hanya dalam rentang waktu beberapa hari saja, tidak ada 1 bulan gitu loh. Ini berapa hari 200%. Tapi kamu juga bisa kepentung amsyong kayak gini. Kalau yang masuk di atas kejebak aduhai, kepentung tung bukan tung sahur, tapi ini tung sampai gocap, sampai mungkin duitnya habis kalau ditambah terus. Maka dari itu penting sekali buat kalian yang baru mau belajar saham, yang paling penting adalah nomor 1, invest your time buat belajar. Buat kamu yang udah punya M-Trade Academy, 1 e-course M-Trade Academy wajib ditonton, 2 morning briefing wajib banget ditonton. Tapi aku sibuk nganterin anak, di play sambil nyetir. Tapi aku sibuk siapin sarapan keluarga, di play sambil setir. Sampai kamu kalau lagi pagi-pagi panggilan alam di toilet pun kamu harus play, kamu harus nonton. Oke? Kenapa? Karena itu yang akan membangun fondasimu supaya kamu bisa kaya dari saham. Kalau Pak, saya pakai kata-kata kaya dari saham, dari kripto, dari apapun, itu kan memotivasi kan? Semua orang mau kaya dari saham, dari kripto, tapi hanya sedikit yang mau belajar. Makanya banyak yang kepentung-tung dari saham macam dada kayak gitu ya. Baru belakangan ribut-ribut, oh ternyata kantornya adalah warung, apa sih toko sembako. Ya itu udah di luar kendali kita ya. Jadi apa yang di dalam kendali kita belajar. Kalau M-Trade kita tidak akan masuk saham yang naiknya tung modelannya kayak gini tuh. Wah, kita gak bakal nih. Ya, jadi bukannya kita sotoy gitu. Saya nggak ada masalah dengan saham dada atau apa, tapi karena ini yang trending banyak banget ditanyain belakangan ini, jadi saya bahas. Jadi mohon maaf ya, dengan emiten saya tidak bermaksud apa-apa. I have no problem gitu ya. Oke, terus kemudian brand, bagaimana kabarnya dengan brand? Punya Papa Pepe, ini juga sama, waktu itu sempet tung, tapi ini size BD-nya emang beda sih. Kok BD sih, nggak boleh dong ya sebut BD ya, nggak boleh. Apaan sih?
Oke, mari kita lihat di sini dia lagi retrace, normal retracement. Tadi kita ngetes masuk aja karena tanggal 24 ada kemungkinan dia akan naik, rebalancing MSCI efektif per tanggal 24 sore. Jadi kita hari ini masuk pas retracement. Kita tidak mau belinya di beberapa hari yang lalu pas lagi di tinggi-tingginya di pucuan tanggal 10 November. Yang di TokTok yang diete boleh ke IG aku @ellen_official dan ada iklan numpang iklan lewat dari tim HR kita. Kita terus hire MT. MT-nya ini MT apa sih? MT Coach akan diajarin untuk saham, crypto trading. Kita ajarin bikin konten sosial media, kita ajarin event itu gimana, kita ajarin bagaimana ngomong orang, bagaimana komunikasi, kita ajarin suatu saat kalau udah levelnya kita ajarin leadership, and I'm very happy to see them grow. Saya sangat senang sekali grooming orang jadi leaders dan memberikan dampak sosial yang positif buat tidak hanya klien, murid, tapi juga tim saya. Jadi buat kamu-kamu yang fresh graduate yang di area Joglo, Semar, Jogja, Solo, Semarang, yang tangguh, yang berjiwa melayani, yang passionate di saham, yang namanya orang lihat saham dan kripto tuh tahu nggak sih belajarnya tuh pagi, siang, sore, malam, jam kerja oke, jam kerja cuman segitu. Tapi kamu nggak boleh kayak tinggalin market, oh di Amerika sana terjadi apa, jadi memang harus berjiwa warrior gitu ya. DM aku MT di IG aku, DM aku MT, nama, email, dan nomor WA kamu. Jadi nanti bisa dibantu sama tim aku atau di story aku kalau pas ada iklannya lewat, kamu tap aja nomor WA-nya HR kita di situ. Oke, semoga bisa memberikan dampak yang lebih positif buat semua orang. Mari kita lanjutkan live kita malam hari ini. Khusus fresh graduate ya, MT ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham apa ya? Aku sebenarnya lagi kepengen bahas saham GGRM sama MSP, tapi nanti dikira pom-pom, tapi bahas aja lah ya. Aku lagi suka lihat retracementnya di sini, beberapa saham yang aku masih suka twing. Tapi ini retracementnya turun lagi loh, makanya masuknya 10% aja. Ya, jadi ini retracementnya batasnya nih di 14.925 best price. Memang belum ada pantulan naik, dan retracement itu bisa sejauh apa sih retracement? Retracement paling kejam itu di saham SSIA ya, nanti aku kasih lihat ya. Wah, kalau gitu ini GGRM pernah tuh retrace 28%. Jangan-jangan nanti retrace lagi dari puncak 28%. Kalau retrace 28% atau 24% ya, ini turunnya, ini saya tarik garis panahnya ini bisa sampai ke level 13.575 loh. Kalau misalkan dia breakdown dari 14.975, kita cut loss dulu, baru kemudian nanti buyback lagi 13.575. Biar kamu nggak stres, biar kamu gampang kalau mau stop loss, maka money management is very important. Start small lebih bagus daripada all in. Memang all in tuh menyenangkan. Saya dengar teman yang, masuk di kripto, cuan, all in langsung jadi kaya. Bis itu beranggapan bahwa all in itu keren, padahal dia tuh sebenarnya lagi hoki gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya lah orangnya zaman dulu ya, tidak hanya di kripto tapi di saham. Saya pernah mengalami hal yang sama dan banyak yang mengalami hal yang sama. Jadi kesimpulannya GGRM lagi di area retracement, kalau breakdown dari 14.000 bisa 14.950 bisa batasi resiko, dan kalau misalkan dia sampai kena 13.6 ya kita beli lagi lah gitu ya. Disclaimer teman-teman semuanya, tidak ada yang suruh kamu beli saham ini, jadi kalau sampai rugi jangan salahin saya, oke ya? Karena kalau cuan kamu juga tidak traktir saya, nggak minta ditraktir juga sih, tapi kalau kamu cuan aku seneng aja. Oke, terus teman-teman semuanya, mari kita aku mau ngebahas ada saham yang menarik lagi nih. Ini yang saham yang dulu tuh turun terus. Bicara fundamental mah nggak selesai. Sekarang ini dia lagi berbentuk flag dan kita bisa lagi tungguin dia punya retracement. Tidak lengkap kalau saya tidak bahas SSIA yang tadi saya cerita retracementnya kejam dan sadis banget. Woi, retracement kok sampai kayak gini. Tapi kenapa masih dibilang retracement sih? Sebenarnya udah breakdown aja. Iya sih breakdown sih, cuman ini pattern volumenya tuh kayak masih oke gitu loh. Kalau teman saya bilangnya setup, kalau aku bilangnya tuh pattern volumenya tuh kayak masih oke gitu loh. Jadi
Jadi perhatikan akumulasi terus hijaunya tebel-tebel kayak gini ya. Memang duitnya MM tuh nggak ada habisnya. Jadi waktu itu jujur kita ada cut loss beberapa kali tuh M-Trade, ada cut loss di sini terus kemudian kita buyback lagi di bawah gitu ya. Dan kalau kita perhatikan per hari ini pun juga masih konvergen volumenya SSIA. Jika kamu masih belum paham apa yang saya katakan, sebaiknya kamu belajar dulu di M-Trade. Ini naik volume tinggi, ini turun volume kecil, naik volume tinggi, turun volume kecil, dan kapan breakoutnya kita tunggu saja. Jangan-jangan malah breakdown nih, jangan-jangan malah stop loss. Semoga sih enggak ya, cuman kita harus objektif. Kalau saya bilang semoga enggak terus stop, turun nggak mau stop loss itu bahaya juga. Oke, jadi Ellen kalau ngajar kok nggak pernah sih ya Mbok ya yang all in, yang satu saham disebut udah all in gitu loh. Pernah dulu ya, waktu dulu belum pengarawan pernah kayak gitu, terus dipentungin satu saham tok, dipentungin tung gitu ya. Oke, padahal sahamnya udah cukup liquid gitu. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas beberapa Q&A. Aku kok bosan ngebahas ADI, ADMR, ADRO kemarin sudah aku bahas. Boleh nggak saya bahas saham yang lain? BRMS juga aku agak-agak bosan, masih belum berubah. Boleh ya malam hari ini saya random ya, saya nggak pilih dari yang paling atas. Mari, aku mau bahas masih kok si Yosua 888 yang menang. Pertanyaannya dijawab karena dia rajin nanya. Mas Antam. Ayo muter-muter. Loading. Loading. Kalau kalian mau dapat watchlist yang lebih clear untuk plan technical, plan trading, itu tempatnya di M-Trade ya. Jadi teman-teman, aku akan kasih kode promo malam hari ini. Aku lagi happy, jadi aku mau kasih kode promo karena kalian membuatku bersemangat meskipun tadi saya sudah sangat ngantuk sekali sebelum live. Dan Antam per beberapa hari ini menunjukkan tanda atau pattern akumulasi yang kembali akumulasi, maksudnya setelah tanda distribusi dari 14 Oktober volume merah gede, dan kemudian 14 November 17 November ini mulai ada tanda akumulasi, sehingga kalau dia turun sampai ke 2280 itu menjadi area best price. Dari area 2950 sampai ke bawah itu area yang bagus, dan supportnya sudah naik bukan di 2800 lagi tapi 2880 ya. Oke, nanti saya akan kasih kode promo di akhir. Terus kemudian selain Antam ya, aku kepengen ngebahas Nvidia sedikit. Aku mau ngebahas Nvidia. Jadi ini tinggal jangka menengah, kita Antamnya kita akan watch. Untuk jangka pendek ya, NFP itu sedikit ya. NFP itu harusnya hari Jumat, tapi karena sempat ada government shutdown jadi Kamis. Ya, aku tadi mau ngomong apa ya? Aku mau bahas sama apa ya? Kok jadi lupa? Kesel NFP. Oh, Nvidia. Oke, jadi Nvidia, perhatikan Nvidia kinerjanya bagaimana. Salah satu tips trading di US stocks adalah hindari kalau dia lagi earnings maupun meskipun proyeksinya bagus. Mari kita lihat saham Nvidia US stocks, sedikit kita bahas ya. Nvidia naik 4,8% sedikit setelah melaporkan laba kuartal 3 yang naik jauh di atas perkiraan, serta untuk guidance pendapatan kuartal 4-nya ini juga melampaui ekspektasi. Guidance itu perkiraan ya gitu. Jadi Nvidia laporan keuangannya bagus, kemarin ada naik dikit. Nah, kalian kan dengar ya Michael Burry nge-short Nvidia, terus siapa lagi, Peter Thiel yang punya PayPal, founder PayPal lah, itu dia jual Nvidia. Terus apa ya, ada institusi satu lagi yang jual Nvidia, aku lupa namanya karena aku ngantuk malam hari ini meskipun udah agak segar karena kalian. Siapa ya, bank lupa, ada satu bank. Oke. Tapi biasanya krisis itu kalau semuanya sudah aware malah tidak jadi krisis. Justru kalau pas, oh ya, SoftBank jualan Nvidia. Tapi kalau pas lagi pada gak aware itu bisa jadi krisis. Kenapa begitu? Ya iyalah, kalau udah aware kan gak jadi bubble, jadinya sideways.
Tapi kalau udah aware jadi sideways, tapi kalau nggak aware itu naik terus, tiba-tiba diem-diem ada satu yang jualan, boom, gede, langsung jatuh. Jadi sekarang udah ribut-ribut, udah pada bilang mau crash. Kayaknya kemungkinan crashnya malah kecil deh, karena jadi pada aware semuanya. Terus meskipun demikian, di M-Trade US Academy kita masih mengambil strategi yang bertahan. Bertahan itu tidak agresif, banyak yang cari saham-saham, yang kita cari saham-saham yang di area retracement. Gitu ya, dan akan di-bump sebentar lagi di platformnya di M-Trade US Academy. Aku udah capek ngomong, aku mau lihat komennya kalian. Mau jawab pertanyaan apa ya? Raja Juan udah dibahas tadi. Dekat akhir tahun, MAPI menarikkah? Pertanyaan dari Aryo Miko. Mari kita lihat. MAPI, apa kabarnya MAPI? Oke, MAPI ini sebenarnya kalau kita lihat chart, ini lagi di area support di MA20 dan kalau diperhatikan dia nurut banget sama MA20-nya ya. 1, 2, 3, dia nurut banget dengan MA20-nya dan berpotensi ada pantulan. Jadi kalau ditanya akhir tahun atau enggak, aku ngelihat chart aja sih. Jadi sementara chartnya lagi masih lumayan oke. Ya udahlah kalau gitu aku bahas ADMR dan kawan-kawan deh, karena ada yang minta dan yang like banyak. ADMR sementara masih sideways, tapi sebenarnya sideways-nya ini adalah sideways yang bagus setelah dia breakout dari tanggal 8 Oktober. Dan kemudian mari kita lihat ADRO ini dia juga sideways, sideways-nya juga masih sideways yang bagus setelah dia breakout dari pada tanggal 29 Oktober. Terus gak jadi bahas wifi. Lipstiknya apa? Besok ya tak kasih tahu lipstiknya apa ya. Aku juga nggak tahu lipstikku apa namanya. Shade-nya apa aku juga nggak tahu. Wifi breakout hari ini. Potensi menuju sekitaran 4.000, tapi kalau saham model wifi better kamu belinya bukan pas breakout. Nanti bisa kayak gini bentuknya. Ini perhatiin ya, hari ini 20 November ya. Itu patternnya mirip banget kayak tanggal 14 Agustus. Naik habis itu breakdown, ngeprank. Ini sering ngeprank ini saham ini. Nih contoh nih, ini breakout ya pada tanggal berapa? 10 Oktober, Aiso ngeprank, jatuh lo, breakdown lo, di 17 Oktober dikenain stop loss-nya lo. Jadi kalau aku di saham wifi ini, aku better nunggu di supportnya yang support banget sih, 2960. Wifi sekali lagi dia mirip kayak data, tuh ya, kayak data yang muter, loading. Data, bukan data yang ini, ini mah data yang di Amerika. Oke. Ini sama kan, habis naik, terus dia kan breakdown nih. Sebenarnya supportnya kan di sini, di 5.000, ini di breakdownin. Jadi better nunggu dia breakdown dulu. Oke, BTC, oh ya tadi aku janji mau bahas Bitcoin. Bitcoin tuh simple, kamu mau lihat puncaknya tuh gampang. Bukannya dari dulu bilang sell. Kamu kalau ngikutin live aku lama tuh aku udah pernah lo bahas BTC tuh udah ketinggian, Bitcoin itu udah ketinggian gitu. Aku udah bahas itu dan sideways aja gitu ya. Jadi oke. Aku lupa ingat, tapi aku kayaknya sell BTC itu Bitcoin tuh justru malah pas dia jebol 100 ribuan. Jadi di area ini. Nah setelah aku sell, lupa ingat ya, tapi kurang lebih 100 ribuan karena aku ngeliat wah kena 100 ribu all time high, terus aku sell. Area ini masih sempat naik dikit, terus kemudian dia breakdown lagi di area ini. Jadi sebenarnya harganya nggak jauh beda sih dengan teman-teman yang baru jualan di awal November kemarin. Nah jadi Bitcoin ini secara jangka pendek menengahnya dia sudah breakdown. Cuman kalian perhatiin garis merah ini adalah support jangka panjang. Jadi sebenarnya dia lagi ketahan support jangka panjang. Buat para nyangkuters tidak perlu sampai kamu stres banget, masih ada kemungkinan untuk dia mantul. Tapi gunakan untuk kurangin posisi karena jika dia kena area 108 atau 109 ini dia bisa turun lagi. Yang paling penting jangan pakai hutang, jangan pakai leverage. Apalagi kalau kamu trading di broker yang ada biaya in-up-nya. Kena margin call, terus kemudian biar nggak kena margin call, top up lagi, tambahin duit lagi, itu paling racun banget, racun. Dan kayak gitu itu bukan investasi saham, itu beda ya.
Jadi itu aja yang aku pengen sampaikan malam hari ini. Udah banyak banget dari saham Pahap Soro, saham Grup Sinarmas, INKP, TKIM, terus kemudian ada Antam, ada macem-macem. Tadi aku udah bahas. Yang ketinggalan nonton rekamannya aja BKSL juga aku udah bahas, Agung ya. Jadi thank you so much. Dan kode promo malam hari ini karena menyambut Black Friday, kodenya adalah Black, BLACK, black kayak warna bajuku, dan ini nggak sengaja sih pakai baju warna black ya. DM udah seminggu request pesap gak pernah dibahas. Hayya, ikut M-Trade teman-teman. Yang mau ikut M-Trade pakai kode black, jangan lupa kau wajib nonton M-Trade Academy Pesap. Tunggu dulu wait and see, dekat support wait and see dulu. Sekarang lagi dekat MA 100-nya wait and see dulu ya. Untuk jangka menengahnya, jangka menengah panjang dia masih potensial karena harga emas juga masih naik, kinerja laporan keuangan full year perusahaan masih bagus. Jangka pendeknya dia ini agak turun dulu, jadi kalau mau masuk tunggu dulu aja. Oke, terus kemudian teman-teman semuanya, sekali lagi kalau kamu join M-Trade wajib nomor 1 kamu tonton M-Trade Academy. Yang di kotak warna biru ada gambarnya bendera Indonesia, kau wajib tonton itu. Itu tugasmu nomor 1, wahai teman-teman yang join M-Trade. Artinya kamu jadi kayak anak sekolah lagi. Kalau kamu nggak mau belajar ya udah jangan join M-Trade, buang-buang duit deh. Kamu masuk di sini yang ada benderanya Indonesia, kau tonton ini, pelajarin ini SOP tradingnya. Dan kenapa harus pelajari SOP tradingnya ini? Karena kamu dan M-Trade akan jadi satu teamwork di sini. Kemudian yang kedua, kau wajib nonton morning briefing ya. Wajib kau nonton morning briefing, mau sambil nyetir, sambil nganter anak sekolah, kamu dengerin terus sampai bosen ya. Harus disiplin. Kemudian yang ketiga, baru kamu lihat menu trading ideas. Jadi trading ideas bukan menu utama. Awas aja kalau sampai masuk ke situ dan kamu tidak lihat M-Trade Academy, lalu saham sideways 2 kali kau bilang rungkat. Tidak usah masuk M-Trade kalau begitu ya. Oke, thank you semuanya. Saya Ellen May. Semoga bermanfaat dan salam profit. Selamat malam.